siang Pak Halil, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Ramla, alhamdulillah baik kabarnya hari ini. Tadi pagi Pak Halil sudah janjian sama saya, ada yang ingin disampaikan oleh Pak Halil. Iya betul Bu, saya ingin melaksanakan coaching dengan rekan sejawat Bu Ramla. Baik Pak Halil, Pak Halil, saya ingin membantu pelaksanaan coaching di bagian apa ya Pak Halil? Begini Bu Ramla, yang saya inginkan itu Bu Ramla membantu saya itu untuk mengembangkan kompetensi coaching saya seperti hadir sepenuhnya, memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan dengan baik seperti itu Bu. Baik Pak Halil, bagian mana yang nantinya yang ingin saya amati pada proses pelaksanaan coaching tersebut Pak? Mungkin di bagian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Ramla. Baik, untuk penilaiannya Pak Halil sendiri yang ingin dikembangkan di bagian pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Kemudian apa harapan dari observasi yang dilaksanakan pada siang hari ini Pak Halil? Baik, yaitu menerapkan alur cerita percakapan dan coaching dengan baik, seperti itu. Baik, saya doakan semoga proses percakapan coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Halil. Baik, terima kasih Bu Ramla. Sama-sama Pak. Selamat siang Bu Bulan. Selamat siang Pak Halil. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Apa yang bisa saya bantu Bu Bulan? Begini Pak Halil, saya ingin ngobrol tentang apa yang saya alami Pak Halil. Jadi di pembelajaran saya itu, saya pinginnya itu menginginkan anak-anak itu bisa aktif dalam melakukan berdiskusi termasuk presentasi. Kok nggak enak sih? Ini apa lagi dah? Permasalahannya apa ya? Selamat siang Bu Bulan. Selamat siang Pak Halil. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Apa yang bisa saya bantu Bu Bulan? Begini Pak Halil, saya ingin ngobrol tentang pembelajaran saya yang saya alami ketika saya melaksanakan diskusi kelompok kepada murid-murid saya. Kemudian di presentasinya itu ternyata anak-anak masih kurang aktif dalam pembelajaran. Kalau begitu, apa tujuan Bu Bulan untuk meningkatkan kompetensinya? Tujuan saya inginnya itu anak-anak ketika belajar, ketika saya melakukan untuk diskusi kelompok, anak-anak itu bisa meningkatkan keaktifannya ketika berpresentasi dan berdiskusi saat pembelajaran. Selanjutnya apa kira-kira yang dilakukan Bu Bulan untuk mencapai tujuan yang barusan Bu Bulan sampaikan? Selama ini yang sudah saya lakukan Pak Halil, jadi saya tuh menginginkan anak-anak bisa aktif ketika mengikuti pembelajaran. Jadi yang saya lakukan itu saya lebih cenderung memperbanyak untuk kegiatan diskusi kelompok dan presentasi. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mereka berbicara, untuk mengutarakan pendapatnya seperti itu Pak. Mungkin apa tantangannya Bu Bulan dalam melakukan dalam melakukan diskusi itu, kebanyakan anak-anak ternyata masih apa istilahnya Pak? Jadi anak-anak itu masih pasif. Ya masih pasif. Jadi hanya beberapa anak saja yang aktif dalam diskusi seperti itu. Dan sementara itu di bagian kemampuan untuk berbicara, saya untuk memancing ke anak-anak itu hanya sepertinya saya saja yang terlibat untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok yang maju presentasi. Sedangkan yang lain dari kelompok yang menyimak itu mereka sepertinya hanya diam saja menyaksikan dari kelompok yang presentasi dengan saya. Oh begitu Bu. Mungkin langkah-langkah Bu Bulan selanjutnya apa kira-kira? Langkah-langkah selanjutnya.
setelah saya pikir-pikir bagaimana untuk mengupayakan agar mereka berperan aktif semua, saya mengupayakan yang pertama mungkin di anak-anak, jadi lebih menyiapkan dulu di kesiapan dirinya. Dalam arti sebelum mereka melakukan presentasi, anak-anak paling tidak membaca materinya terlebih dahulu. Jadi ketika dia tampil, dia tidak akan ngeblank, jadi tahu apa nanti yang disampaikan balik. Kemudian mungkin dari itu saya juga akan meningkatkan untuk di interaksinya, interaksi antara teman dalam sekelompok itu, dengan cara mungkin lebih meningkatkan keterampilan bertanyanya di 5W1 tadi seperti itu. Selain itu, Pak Halil, upaya yang saya lakukan, saya itu berusaha untuk mengatasi ketakutan dari anak-anak ketika berbicara. Jadi yang saya harapkan anak-anak itu berani untuk mengutarakan pendapatnya, percaya diri untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Seperti itu Pak Halil. Indikator keberhasilan yang diharapkan bulan dari skala 1 sampai 10 berapa yang diharapkan? Kalau selama ini yang saya lihat dari proses yang sudah berjalan, sepertinya kemampuan saya masih ada di nilai 6 mungkin Pak. Karena 6 itu mungkin dilihat dari anak-anak, jadi di sana mungkin hanya siswa yang melakukan hasil presentasinya saja, sementara dari kelompok yang lain kebanyakan dia masih diem saja seperti itu. Nah, yang saya harapkan saya menginginkan di nilai 8 kali. Terus selanjutnya, bagaimana Bu Wulan akan memonitor program tersebut agar berkelanjutan untuk memastikan hasil yang maksimal atau hasil yang Bu Wulan harapkan? Mungkin dari saya lebih menyiapkan di perencanaan pembelajarannya dulu Pak. Jadi di situ saya lebih matang lagi menyiapkan persiapan apa yang harus saya ajarkan ke anak-anak, dengan salah satunya menyiapkan LKPD seperti itu Pak. Jadi di situ ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang harus dilakukan oleh siswa dalam kegiatan berkelompok, termasuk cara presentasinya seperti itu. Baik Bu Wulan, terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Halil menilai performa Pak Halil dalam proses coaching tadi? Saya sudah maksimal Bu dalam melaksanakan proses coaching tadi Bu Rona. Apa yang membuat Pak Halil menilai seperti itu? Saya tadi sudah menerapkan proses coaching sesuai dengan alutsista. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Halil? Boleh, silakan Bu. Setelah saya amati pada saat proses coaching berlangsung, Pak Halil sudah melakukan praktek tersebut sudah sesuai dengan menggunakan alutsista yang sudah Pak Halil sampaikan tadi. Kemudian saya harapkan proses coaching ini tidak dilaksanakan siang hari ini saja Pak Halil, bisa diterapkan ke rekan guru yang lain. Bagaimana pendapat Pak Halil mendengar hasil pengamatan dari saya? Saya merasa senang Bu, dan sudah lega karena bisa menggali ide-ide yang saya lakukan terhadap coach tadi Bu. Jadi coach saya itu juga bisa mengeluarkan ide-idenya yang ada di potensinya diri si coach. Baik, terima kasih Pak Halil. Saya rasa kita sudah selesai untuk kegiatan supervisi akademik hari ini. Semoga Pak Halil tetap semangat menjalankan semua kegiatan yang Pak Halil lakukan selama ini. Terima kasih Pak Halil. Sama-sama Bu Ronda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.